Dosa para pejuangmu dan dosa para pendahulu kami. Inna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang dilaksanakan di Aula Dinas PUPR Kabupaten Purworejo pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret dimulai pukul 8.30 sampai dengan selesai. Sidang kali ini kita akan membahas pertama nanti ada paparan dari narasumber, yaitu dari Pak Saiful Hidayat tentang tugas dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten. Tentunya tugas fungsinya sudah hafal Pak. Kami sangat berharap justru pengalaman Pak Saiful pada saat dulu memimpin dinas PDA di Cilacap, yang di sana itu Bapak mungkin perlu merespon bahwa Komisi Irigasi Cilacap itu terbaik di Indonesia untuk Komisi Irigasi Kabupaten. Tepuk tangan untuk Pak Saiful dan Cilacap. Untuk informasi kemarin terakhir Februari di Purworejo berwarna kuning sama hijau, artinya masih tinggi. Dan akhir Februari kemarin warna coklat di Purworejo bagian selatan, kemudian tengah kuning, dan semakin ke utara warna hijau, artinya bervariasi dari rendah menengah sampai ke tinggi. Namanya irigasi itu bukan hanya untuk pertanian saja, tapi untuk keperluan lain itu diperbolehkan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Tadi yang saya sampaikan maksud dan tujuannya dibentuk Komisi Irigasi adalah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil ketua perkumpulan petani pemakai air di tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya, dengan tujuan mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kita. Harapan kami di Purworejo cukup potensial, mungkin dengan pengalaman ini kan bisa berpadu dalam prestasi. Kenapa? Itu sudah ilmu yang telah dibawa oleh Pak Kepala Narasumber Pak Saiful ini untuk kita semua. Monggo nanti tinggal pembinaan dan sebagainya kami akan mendengarkan ini semua untuk berpadu dalam kegiatan. Dan selama saya mengikuti rapat komite ini belum pernah, mohon maaf, kepala dinas yang terkait hadir, karena ini sangat penting. Bukan kami mengabaikan Bapak Ibu yang mewakili kepala dinas, mohon maaf, tapi ini perlu kita sampaikan supaya kebijakan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi mengenai sasaran, karena mereka akan mendengar langsung tanpa laporan dari Bapak Ibu yang menyampaikan. Saya mempunyai inisiatif bahwa golongan pertama kita mulai tanam ini kan air baru sedikit, karena kita masih mengandalkan jalur sungai. Kalau air sedikit digelontorkan ke paling jauh, berarti kita ada penguapan ke bawah, penguapan ke atas dari bulan. Bagaimana kalau kita wacanakan bahwa golongan ini dari atas, golongan A paling atas, golongan B tengah, golongan C yang terakhir. Masing-masing karakter ini itu tidak sama catatannya. Artinya karakter personilnya atau pengelolanya juga mungkin punya karakter berbeda. Salah satu contoh ini mungkin yang dimasukkan juga dari Kedikbud.
karena dari kemudian dengan guru sangat pola penggunaan airnya sangat berminat. Bisa saja Pak Yogo hal seperti itu sepanjang nanti disepakati bersama. Aturan mainnya tetap semua dihadirkan dari sebuah golongan dan dia harus bersama. Artinya ketika sudah menemukan suatu kesepakatan, itu dipegang betul. Saya sedikit menambahkan contoh di Purworejo itu ada satu yang sistemnya yang guru itu dari satu itu di Saudara, tapi setelah beberapa kali terlaksana itu kemungkinan banyak ada gagal panen itu paling lebih banyak daripada yang di BD itu menjadi golongan yang pertama. Karena kalau di MP1 itu mungkin itu menguntungkan bagi yang kurang satu, tapi kalau di saat musim kemarau curah hujan kurang, itu kemungkinan gagal panennya di ujung itu paling lebih banyak. Nah, terkait dengan masalah data, ini memang Cilacap sendiri juga kemarin saya rapat dengan Bupati, dengan Bulog, dengan Bekti, itu seperti itu, jangan hanya menekan, malah justru ditekan supaya MP4 nggak ada rumusnya MP4 iya, kalau di daerah sana saya sampaikan MP5 aja Bu, tapi 5 kali tanam 1 kali panen. Di tahun 2024 ini kita ada alokasi khusus untuk rehabilitasi jaringan irigasi di DI Bulus. Ini dengan pagu anggaran 1 miliar. Terus kemudian yang kedua rehabilitasi jaringan DI Gunung Kita. Ini dengan anggaran 2,7 miliar. Sebagai masukan sidang pertama ini nanti tentunya akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati dan nanti untuk perubahan SK keanggotaan Komil. Tahun 2024 diharapkan petani menanam padi genjang atau waktu pendek agar yang P1 tahun 2024-2025 tidak mundur mengingat awal musim kemarau diperkirakan mulai bulan Mei dan jalan 2 ya Bu ya. Pak, nanti cerita aja Pak yang banyak-banyak tentang Cilacap, tentang anggaran dan sebagainya, biar kawan-kawan saya dari unsur pemerintah yang berproses mendengar sendiri langsung dari Pak Saiful gitu, supaya kita bisa membantu Pak, membantu kita dari sisi mungkin komisi irigasinya atau pengelolaan irigasi secara umum, supaya kita support finansialnya, pembiayaannya itu bisa dapat perhatian lebih lah, misalnya seperti itu.